Indonesia dinilai mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Prabowo Subianto dianggap menjadi salah satu orang yang paling gencar mencanangkan perubahan. Salah satunya hukum di Indonesia yang saat ini diubah menjadi lebih baik oleh sang presiden. Bahkan beberapa negara asing seperti Australia dan Prancis sampai segan dengan hukum di Indonesia. Langkah ini langsung mendapatkan sorotan berbagai media besar seperti BBC dan Sky News. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Ketegasan pemerintah baru dalam aturan hukum. Prabowo Subianto punya tugas yang sangat berat untuk membenahi Indonesia. Sang presiden harus memastikan semua sektor bertumbuh maju menjadi lebih baik. Termasuk yang paling penting alias sama sekali nggak bisa diabaikan adalah sektor hukum. Sang RI1 wajib mereformasi hukum yang dinilai amburadul. Bahkan masalah hukum ini dari era ke era sering mendapatkan rapor merah. Catatan minor ini jadi pekerjaan besar Kabinet Merah Putih yang dipimpin Pak Prabowo. Namun rakyat Indonesia optimis aturan hukum bakal jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hal ini jugalah yang disampaikan oleh Lukas selaku advokat senior. Advokat cerdas alumnus Universitas Airlangga ini menilai Pak Prabowo memiliki segudang pengalaman. Alhasil Lukas optimis sang presiden bisa memperbaiki keadaan hukum di Indonesia. Hari ini saya yakin Prabowo akan membuat hukum kita lebih baik. Perlu didukung oleh kita-kita ini semua gitu, tegasnya. Harapan besar ini pun langsung ditunjukkan dengan aksi nyata dari sang presiden. Pak Prabowo secara tegas langsung mereview peraturan perundang-undangan satu sama lain. Ex-Jenderal Kopassus yang disebut memiliki IQ hingga 152 ini bersemangat mengkaji semua aturan. Pak Prabowo ingin memastikan produk hukum bisa sinkron dan harmonis. Hal ini merupakan salah satu langkah demi tujuan besar yakni menuju Indonesia Emas 2045. Buat Prancis memohon. Dengan berbagai aturan yang dikaji, banyak negara asing coba mendekati Prabowo Subianto. Pihak luar negeri coba-coba untuk mengintervensi hukum di Indonesia. Salah satunya Prancis yang baru-baru ini mengajukan permintaan pemindahan tahanan. Namun Pak Prabowo nggak mau serta-merta mengiyakan permintaan negara pusat mode dunia ini. Sang presiden menegaskan kalau negara sahabat harus menghormati proses hukum di Indonesia. Pasalnya, sebagai negara yang menegakkan hukum, Indonesia punya aturan tersendiri. Usut punya usut, berita ini ternyata sampai disorot oleh media Sky News. Kanal berita internasional asal Inggris ini lebih dalam menyoroti sosok tahanan asal Prancis bernama Serge Atloui. Pria 61 tahun ini ditangkap pada tahun 2005 karena keterlibatannya di pabrik pembuatan obat terlarang. Setelah dipenjara hampir 20 tahun, Serge membuat permohonan untuk ditangguhkan. Sang narapidana beralasan tengah menderita penyakit kanker dan ingin pulang ke negara asalnya. Padahal, Serge sendiri diketahui sudah dijatuhi hukuman mati. Namun, pada tahun 2015, sang napi mendapatkan penangguhan hukuman di injury time. Tahanan ini dijadwalkan dieksekusi oleh regu tembak yang beranggotakan 13 orang pada tahun 2015, sebelum ia mendapatkan penangguhan hukuman pada menit-menit terakhir. Tulis laporan Sky News. Setelah menerima kebaikan, sekarang ayah 4 anak ini meminta permohonan lebih. Pasalnya, Serge mengetahui pemerintah Prabowo berencana memberikan amnesti kepada 44.000 napi. Seorang warga Prancis yang sedang menunggu hukuman mati di Indonesia telah mengajukan permohonan terakhirnya untuk kembali ke negaranya, karena Presiden Prabowo berencana untuk mengampuni 44.000 tahanan. Bunyi laporan Sky News. Dapatkan bantal ajaib refleksi yang bisa kamu gunakan untuk menghilangkan pegal. Cek linknya di bawah ini ya. Filipina berusaha keras bebaskan warganya. Filipina juga mulai mengikuti cara Prancis untuk membawa pulang warganya yang ditahan di Indonesia. Negeri lumbung padi ini bahkan berusaha keras untuk memulangkan Mary Jane. Wanita berusia 39 tahun ini sebelumnya ditahan di Indonesia karena kasus penyeludupan narkoba.
Dirinya terbukti membawa koper yang berisi heroin sebanyak 2,6 kg di tahun 2010. Dirinya divonis dengan hukuman mati oleh pengadilan di Indonesia. Hal ini langsung membuat Filipina mencoba untuk bernegosiasi dengan Nusantara agar bisa dipulangkan. Pasalnya, Filipina menolak warganya yang ingin dihukum mati oleh Indonesia. Hasilnya, Mary Jane berhasil dipulangkan ke negeri lumbung padi setelah dipenjara selama 15 tahun di Indonesia. Indonesia dinilai menyepakati negosiasi tersebut karena ingin menahan Gregor Johan Haas yang dipenjara di Filipina. Pasalnya, gerbong narkoba ini memang masuk daftar buronan di Nusantara. Bahkan, hal ini sudah disampaikan langsung oleh Irjen Krisnamurti dari Polri. Diharapkan kalau Filipina mau mengirimkan buronan utama BNN atas nama Gregor Haas yang sampai saat ini masih dinegosiasikan untuk pertukarannya, ungkap Krisna. Di lain sisi, kepulangan Mary Jane mendapatkan perhatian dari media BBC. Media asal Inggris menyoroti antusiasme warga Filipina atas kesepakatan tersebut. Kasus Veloso menarik simpati publik yang luas di Filipina. Beberapa surat kabar di Filipina sampai menjadikannya sebagai halaman depan dan tajuk utama mereka, tulis BBC. Bahkan banyak warga Filipina yang sampai meneriakan slogan "Bebaskan Mary Jane" saat dirinya kembali di Filipina. Selain itu, wanita 39 tahun ini juga berharap mendapat ampunan dari Presiden. Saya berharap Presiden kami memberi saya pengampunan agar saya bisa kembali ke keluarga. Saya sudah 15 tahun di penjara di Indonesia untuk sesuatu yang gak saya lakukan, ucap Mary Jane dilansir dari Al Jazeera. Dapatkan hampers Natal dengan paket murah meriah yang bisa kamu dapetin dengan cek link yang ada di bawah ini. Australia puji Indonesia. Pemerintah Australia juga mendapat berkah dari gebrakan Prabowo Subianto. Negeri Kangguru berhasil memulangkan sisa tahanan Bali 9 usai mendekam di sel selama 2 dekade. Sebagai informasi, Bali 9 adalah gembong narkotika asal Australia. Mereka diringkus pihak berwajib karena berusaha menyelundupkan barang haram tersebut dengan berat 8,3 kg. Namun pemulangan tersebut bukan merupakan amnesti atau pengampunan. Pasalnya, pemulangan Bali 9 didasari atas pengakuan kedaulatan hukum Indonesia oleh Australia. Hal ini disampaikan Yusril Iza Mahendra selaku Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun, tegas Yusril Iza Mahendra. Kabar dipulangkannya gembong Bali 9 langsung menjadi sorotan media asing. The New York Times memuji langkah Prabowo mengakhiri isu sensitif yang menghantui Indonesia dan Australia. Pemulangan para pria itu mengakhiri kisah panjang yang memikat publik Australia, yang melibatkan anak-anak muda yang pada tahun 2005 tersebut. Kasus ini menjadi titik sensitif diplomatik antara kedua negara selama bertahun-tahun, tulis New York Times. Langkah Pak Prabowo menjaga kedaulatan hukum Indonesia juga dipuji PM Australia. Pasalnya, Anthony Albanese menyebut Bali 9 menjadi pelajaran berharga bagi rakyat Australia. Politisi 61 tahun ini mendesak warga negeri Kangguru menghormati hukum yang berlaku saat bepergian ke luar negeri. Pada dasarnya, jangan bodoh. Jangan coba-coba ambil risiko bermain dengan hukum di luar negeri. Beberapa anggota Bali 9 telah menghabiskan lebih dari separuh hidup mereka di penjara, jelas Albanese. Jadi begitulah tanggapan media asing yang menyoroti kokohnya hukum Indonesia di bawah Prabowo Subianto. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah.